Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 41. Tiba-tiba terdengar suara ketawa seperti suara katak di musim hujan. Suling emas cepat mengangkat muka dan kaget serta herannya bukan main ketika ia melihat dua orang kakek sudah berdiri dalam jarak 5 meter di depannya, masing-masing kakek itu memegang leher baju seorang penduduk gunung. Yang membuat Suling emas kaget dan heran adalah betapa kedua orang kakek itu dapat datang tanpa ia ketahui sama sekali, tahu-tahu sudah berada di situ. Terlalu dalamkah ia tadi tenggelam dalam lamunannya sehingga ia tidak mendengar kedatangan mereka, ataukah mungkin mereka itu luar biasa saktinya? Akan tetapi sepanjang ingatannya, hanya Bukek Xiansu saja yang pandai datang dan pergi tanpa ia ketahui. Ia memandang penuh perhatian. Seorang di antara dua kakek itu rambut dan jenggotnya panjang berwarna putih seperti perak, bahkan alis matanya juga putih, jubahnya panjang dan putih pula. Pendeknya, tidak ada warna lain terdapat pada diri kakek ini, malah kulitnya kalau diperhatikan juga luar biasa putihnya, seakan-akan tidak ada darah di bawah kulit itu. Diam-diam Suling emas kaget. Orang ini membayangkan tenaga sinkang yang mujizat. Akan tetapi bagaimana seorang dengan kepandaian sehebat ini belum pernah ia jumpai dan tidak ia kenal sama sekali? Kemudian perhatiannya teralih kepada orang kedua. Dia ini juga seorang kakek tua, rambutnya awut-awutan, kumis dan jenggotnya tebal panjang. Akan tetapi berbeda dengan kakek pertama yang rambutnya serba putih, kakek ini rambut dan jenggotnya kemerah-merahan, juga pakaiannya serba merah, sepatu rumputnya merah. Kulit badannya juga kemerahan seakan-akan setiap hari dibakar matahari. Yang membuat Suling emas diam-diam terkesiap hatinya adalah ketika ia melihat mata kedua orang kakek itu. Kakek pertama matanya putih hampir tidak kelihatan bagian hitamnya, akan tetapi kakek kedua matanya merah dan hampir tidak tampak bagian putihnya. Benar-benar dua orang kakek yang luar biasa sekali. Jangankan bertemu mereka, mendengar tentang mereka pun belum pernah. Kedua orang kakek itu masih tertawa-tawa, dan kedua orang penduduk gunung yang dicengkeram leher bajunya itu kelihatan ketakutan sekali. Hah, beruang busuk, benar inikah rumah Kim Sim Yoong? Tiba-tiba si kakek putih bertanya kepada orang yang dicengkeramnya. Orang itu mengangguk-angguk, dengan tubuh gemetar dan biarpun mulutnya bergerak-gerak, namun tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Wahaha, si tabib memelihara anjing untuk menjaga pondok agatnya. Kata si kakek merah sambil menudingkan telunjuk ke arah Suling emas. Biar kusir dulu anjing itu, menyebalkan benar. Setelah berkata demikian, kakek merah ini tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya seperti orang mendorong ke arah Suling emas yang masih duduk di atas batu hitam. Terdengar suara bercuitan menyambar ke arah Suling emas. Pendekar ini kaget dan kagum juga menyaksikan pukulan jarak jauh yang demikian dahsyat, akan tetapi ia tidak menjadi gentar. Dengan tenang Suling emas yang biasa menghormat kaum tua, sengaja tidak mau menangkis, melainkan ia dalam keadaan masih bersila tubuhnya, melayang ke atas mengelak pukulan dan seperti seekor burung, tubuhnya yang masih duduk bersila itu hinggap pada batu lain di sebelah kiri. Pukulan jarak jauh itu tidak mengenai dirinya, akan tetapi terdengar suara keras dan batu hitam tempat duduk Suling emas tadi pecah-pecah dan di antara muncratnya batu itu tampak cahaya berapi yang panas luar biasa. Anjing penjaga yang baik. Seru kakek putih dan dengan mulut menyeringai memperlihatkan deretan giginya yang putih berkilauan, kakek ini pun menggerakkan tangan kanannya mendorong ke arah Suling emas. Pendekar ini masih belum hilang kagetnya menyaksikan akibat pukulan jarak jauh si kakek merah yang benar-benar dahsyat itu, pukulan yang mengandung tenaga raksasa penuh hawa panas membakar yang sekali mengenai tubuh manusia akan membuat tubuh itu tidak hanya remuk akan tetapi juga terbakar. Kini melihat datangnya pukulan jarak jauh yang sama sekali tidak bersuara namun membuat rumput-rumput di atas tanah yang dilalui seketika menjadi layu, ia cepat-cepat menggerakkan tubuhnya melompat tinggi dan kemudian turun berdiri dengan keadaan siap siaga. Ia melihat betapa batu yang didudukinya bergoyang-goyang sedikit, akan tetapi tidak pecah seperti tadi, malah tampaknya tidak apa-apa. Tadinya ia mengira bahwa kepandaian kakek putih itu kalah jauh oleh kakek merah. Akan tetapi tiba-tiba si kakek merah berseru. Wah, agaknya kau berusaha keras mengalahkan aku. Wahaha. Suling emas kaget dan melihat lagi. Matanya terbelalak ketika ia melihat batu besar yang disangkanya tidak apa-apa itu,
kini mulai bergerak-gerak tak lama kemudian runtuh dan kiranya sudah hancur menjadi debu. Diam-diam ia kaget sekali. Dua orang kakek ini benar-benar merupakan orang-orang yang paling sakti yang pernah ia jumpai atau dengar, kecuali tentu saja Bukek Xiansu, akan tetapi kakek itu memang boleh disejajarkan dengan manusia biasa. Cepat ia menjura penuh penghormatan sambil berkata, "Mohon maaf sebesarnya bahwa karena Teocu tidak mengenal siapa adanya Jiwai Lo Cianpue, maka terlambat untuk mengadakan penyambutan. Teocu juga hanya seorang tamu dari luar rumah Kim Sim Yoong yang kini sedang sibuk mengobati orang sakit. Harap Jiwai sudi menunggu, biarlah Teocu menyingkir kalau kehadiran Teocu tidak menyenangkan hati Jiwai." Biarpun maklum bahwa dua orang kakek itu sakti luar biasa, akan tetapi tentu saja Suling Emas tidak merasa takut. Ucapannya yang sopan dan mengalah bukanlah bayangan daripada rasa takut, melainkan bayangan daripada sikapnya yang menghormat orang asing yang lebih tua, dan juga karena ia sedang menghadapi tugas penting mewakili ibunya menghadapi anggota-anggota Tiante Liu Koai, maka dia tidak mau mencari perkara lain yang akan mengacaukan tugasnya. "Wah, orang muda ini boleh juga. Hei, orang muda, kami datang karena mendengar nama besar Kim Sim Yoong yang menjulang tinggi sampai ke langit. Akan tetapi kami tidak percaya kalau tidak membuktikan sendiri sampai di mana kepandaiannya. Kata orang, tabib sombong ini dapat menghidupkan lagi orang mati terkena racun." Diam-diam Suling Emas mendongkol. Dua orang kakek ini boleh jadi sakti, akan tetapi sikap mereka berandalan. "Saya rasa berita itu tidak benar, Lo Cianpue. Sepandai-pandainya orang, bagaimana bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Akan tetapi memang benar bahwa Kim Sim Yoong pandai sekali mengobati korban-korban segala macam pukulan dan senjata beracun yang bagaimana parah sekalipun." Si kakek putih, berbeda dengan si kakek merah yang selalu tertawa mengejek, kalau bicara selalu bersungut-sungut. "Siapa mau percaya? Coba dia sembuhkan akibat pukulanku ini." Setelah berkata demikian kakek putih ini melemparkan tawanannya ke atas tanah dan tangan kirinya bergerak. Terdengar jerit mengerikan dan tubuh orang gunung itu tidak berkutik lagi, kaku kejang seperti sebatang balok. "Wah, bagus. Memang tanpa diuji mana mau percaya. Andai kata dia bisa menyembuhkan dia itu, tak mungkin dia bisa menyembuhkan orang ini." Ia pun mendorong tawanannya ke depan dan memukul. Kembali terdengar jerit keras dan orang gunung kedua ini berkelojotan di atas tanah. Suling Emas kaget dan marah, akan tetapi dua orang kakek itu sudah berkelebat dan lenyap dari situ. Hanya gema suara ketawa kakek merah yang masih terdengar. Ingin Suling Emas mengejar dan menegur kakek itu, bahkan ia pun siap untuk mengadu kepandaian dengan dua orang kakek yang kejam itu. Akan tetapi karena kedua orang penduduk gunung yang tak berdosa itu berada dalam keadaan luka hebat dan maut mengancam nyawa mereka, Suling Emas membatalkan niatnya mengejar, kemudian cepat ia menghampiri dua orang korban untuk memeriksa keadaannya. Tercenganglah Suling Emas ketika menyaksikan keadaan dua orang itu. Mereka sama sekali tidak terluka, akan tetapi keadaan mereka sungguh mengerikan. Korban kakek putih masih tetap kaku kejang, seluruh tubuhnya mulai berubah warna menjadi keputih-putihan dan biarpun masih bernapas, namun ketika diraba terasa dingin seperti salju. Sebaliknya, korban kakek merah berkelojotan, tubuhnya mulai kemerahan-merahan, bahkan dari lubang-lubang tubuhnya mulai keluar asap tipis dan kalau diraba darahnya panas seperti api. Melihat keadaan mereka ini, cepat-cepat Suling Emas lari memasuki pondok untuk memanggil Kim Sim Yoong. Ia maklum bahwa kakek itu sedang mengobati Tan Lian dan biasanya ia pun tidak berani mendesak atau mengganggu si Raja Obat. Namun karena keadaan memaksa, terdorong rasa kasihan terhadap dua orang penduduk gunung yang tak berdosa ini, Suling Emas segera berseru dari pintu. "Lo Cianpue, harap lekas keluar, di sini ada dua orang korban yang membutuhkan pertolongan Lo Cianpue." Akan tetapi sebetulnya tidak perlu dia berteriak-teriak karena pada saat itu kebetulan sekali Kim Sim Yoong keluar dari dalam ruangan pengobatan sambil tersenyum. Begitu melihat kakek ini, teringatlah Suling Emas akan keadaan Tan Lian maka cepat ia bertanya. "Bagaimana dengan keadaan nona itu, Lo Cianpue?" Lega hati Suling Emas. Setelah mendengar bahwa Tan Lian tertolong, ia teringat kembali kepada dua orang korban di luar. "Lo Cianpue, di luar ada dua orang korban yang keadaannya amat berbahaya, harap Lo Cianpue sudi menolong orang-orang yang tak berdosa itu." Tanpa banyak cakap lagi Kim Sim Yoong lalu melangkah cepat keluar pondok.
Melihat dua orang menggeletak di pekarangan rumahnya, yang seorang berkelojotan dan yang kedua diam tak bergerak kaku, ia cepat menghampiri dan memeriksa. Keningnya berkerut-kerut dan ia menggeleng-gelengkan kepala, kadang-kadang mulutnya mengeluarkan seruan-seruan heran dan kaget. Kim Xiaoweng, apakah yang terjadi di sini tadi? Tanyanya tanpa menoleh kepada suling emas sambil memeriksa tubuh korban kakek putih yang makin lama makin dingin tubuhnya itu. Dengan singkat suling emas menuturkan tentang dua orang kakek aneh yang tadi datang. Mendengar ini, tabib sakti itu mengeluarkan seruan aneh, bangkit berdiri dan memandang suling emas dengan mata terbelalak. Agaknya mereka itu bukan manusia. Serunya kaget. Kalau mereka manusia, tokoh dari golongan manapun juga, tentu pernah kulihat atau setidaknya ku dengar nama dan keadaannya. Akan tetapi selama puluhan tahun aku hidup, belum pernah mendengar tentang seorang kakek putih dan seorang kakek merah. Lebih hebat lagi, aku tidak mengenal pula pukulan-pukulannya terhadap dua orang ini. Ia menarik napas panjang. Gunung Taisan ini boleh dibilang tinggi, namun puncaknya masih kalah tinggi oleh awan. Sungguh segala sesuatu di dunia ini tak dapat diukur batasnya. Mereka itu agaknya sengaja menantangku dan hendak menguji. Orang-orang sesat. Nyawa manusia dibuat main-main. Butakah mereka sehingga tidak melihat bahwa mati hidupnya seseorang bukan sekali-kali tergantung daripada kepandaianku mengobati, melainkan tergantung sepenuhnya pada kehendak Tian? Kim Xiaoweng, bawalah masuk mereka, akan ku coba menolong, sungguh pun aku merasa ragu-ragu untuk dapat menyelamatkan mereka. Suling emas cepat mengempit dua orang itu dan membawanya masuk ke dalam pondok dan atas permintaan tabib sakti itu. Ia membaringkan mereka di atas bangku-bangku kayu yang berada di ruangan belakang. Kemudian seperti yang diminta oleh Kim Sim Yok-ong. Suling emas menanggalkan pakaian kedua orang itu, pakaian bagian atas sehingga tubuh mereka bagian atas telanjang. Ngeri sekali keadaan mereka. Tubuh mereka itu kini yang seorang sudah berubah putih, yang kedua menjadi merah, persis warna kulit kedua orang kakek aneh itu. Sementara itu, Kim Sim Yok-ong sibuk membakar ujung jarum-jarum perak dan emas di atas api lilin. Kemudian ia menghampiri korban kakek putih yang tubuhnya kaku dan berwarna putih itu. Dengan gerakan hati-hati sekali namun tidak ragu-ragu, ia menancapkan jarum-jarum emas pada jalan-jalan darah tertentu di dada, leher dan pusar. Kemudian ia menggunakan jarum-jarum perak untuk menusuk jalan-jalan darah pada tubuh orang kedua yang menjadi korban kakek merah. Setelah pada masing-masing tubuh kedua orang korban itu tertancap 7 batang jarum, Kim Sim Yok-ong mengeluarkan sebatang pisau yang tajam lalu melukai kedua telapak tangan mereka dengan ujung pisau. Aneh. Dari luka di telapak tangan korban kakek putih segera mengucur keluar darah yang keputih-putihan sedangkan dari luka di telapak tangan korban kakek merah mengucur darah yang kehitaman. Lambat laun, berubahlah warna pada wajah kedua orang itu, kembali menjadi normal dan napas mereka pun mulai tenang. Akhirnya mereka bergerak-gerak mengeluh panjang. Kim Sim Yok-ong menarik napas panjang, kelihatan lega hatinya. Akan tetapi agaknya ia tadi telah mengerahkan tenaga dan mencurahkan seluruh perhatiannya, sehingga ia tampak lelah dan sambil menghapus keringatnya, ia mulai mencabuti jarum-jarum yang menancap di tubuh kedua orang itu. Siapapun kedua iblis itu, dia tidak mungkin dapat mengalahkan kekuasaan Tian. Kata Kim Sim Yok-ong perlahan. Inilah buktinya. Karena agaknya Tian belum menghendaki kedua orang tak bersalah ini tewas, kebetulan sekali aku dapat menyembuhkan luka-luka mereka yang hebat, akibat pukulan aneh yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Betapapun juga, pukulan kakek merah itu mengandung unsur panas sedangkan pukulan kakek putih mengandung pukulan dingin. Di dunia ini, hanya terdapat dua macam unsur tenaga, Yin dan Yang, sungguh pun berbeda ragam dan caranya, namun bersumber sama. Suling emas menyaksikan dan mendengarkan dengan hati penuh kekaguman. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ketawa yang sudah amat dikenalnya. Wahaha, Kim Sim Yok-ong. Jangan bergembira dulu dan merasa senang. Cobalah kau punahkan akibat pukulan-pukulan kami ini. Bagaikan kilat menyambar, suling emas sudah berkelebat keluar pondok, siap untuk menghadapi dua orang iblis asing yang hendak menguji kepandaian Kim Sim Yok-ong dengan cara buas, yaitu melukai orang-orang tak bersalah itu, main-main dengan nyawa orang seakan-akan mereka itu hanya binatang-binatang kelinci saja. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba di pekarangan depan, ia tidak melihat dua orang kakek itu melainkan 4 orang dusun lain yang sudah menggeletak tak bergerak di atas tanah. Celaka!
Keji benar mereka. Serunya sambil membungkuk untuk memeriksa. Jangan pegang mereka. Biarkan aku memeriksa lebih dulu. Seru Kim Sim Yoong sambil berlari-lari keluar. Hebat sekali keadaan 4 orang itu. Mereka adalah korban baru. Ada yang tulangnya patah-patah sampai menjadi puluhan potong. Ada yang tulangnya remuk-remuk. Ada yang seluruh tubuhnya keluar bintik-bintik merah dan orang keempat mengeluarkan darah dari semua lubang di tubuhnya. Kejam. Seru Yoong. Kim Sioeng, bantulah aku. Mereka harus cepat-cepat ditolong. Maka bekerjalah suling emas mengangkat orang-orang itu ke dalam pondok dan ia girang melihat 2 orang dusun pertama sudah dapat bangun. Segera Yoong menyuruh mereka pulang sambil membawa obat-obat minum kepada kedua orang itu. Akan tetapi selanjutnya ia sibuk mengobati 4 orang yang menderita luka-luka hebat sekali. Suling emas hanya membantu, memasakkan obat, mengambilkan daun ini dan akar itu, sambil mengagumi cara tabib sakti itu menolong para korban. Cekatan dan terampil, hati-hati dan tepat sehingga kembali 4 orang itu dapat diselamatkan nyawanya. Akan tetapi, secara berturut-turut pekarangan depan pondok itu kebanjiran para korban 2 orang kakek iblis yang aneh itu, yang selalu meninggalkan korban mereka di pekarangan pondok sehingga dalam waktu setengah hari saja di situ berkumpul 30 orang lebih yang terancam nyawanya dengan pelbagai macam luka-luka hebat. Dari racun-racun yang paling ganas sampai pukulan-pukulan yang paling keji yang selamanya belum pernah terbayangkan oleh suling emas, bahkan yang banyak di antaranya membuat si tabib sakti agak bingung. Akhirnya si tabib sakti terpaksa mengakui kehebatan 2 orang kakek itu karena menjelang senja, sudah ada 4 orang yang tewas, karena tak mampu ia menyembuhkannya. Hebatnya, malam itu masih bertambah lagi jumlah korban sehingga seluruhnya menjadi 50 orang korban tangan maut kakek merah dan kakek putih yang luar biasa ini. Suling emas memuncak kemarahannya, namun ia tidak dapat melakukan pencegahan ataupun pengejaran karena tenaganya amat dibutuhkan untuk membantu Kim Sim Yoong. Baiknya Tan Lian siuman menjelang malam dan keadaannya sedemikian baiknya sehingga gadis ini mampu bangkit duduk dan memandang ke kanan kiri dengan keheran-heranan karena ia melihat seorang kakek tua dibantu oleh suling emas sibuk mengurus dan mengobati puluhan orang. Biarpun yang sembuh telah disuruh pulang oleh tabib sakti itu, namun di dalam rumah masih terkumpul 30 orang dan 6 orang mayat. Ah! Apa yang terjadi? Di mana aku? Gadis itu bertanya, penuh kengerian hati. Suling emas segera menghampiri dan giranglah hatinya melihat gadis itu sudah sembuh sama sekali, tampak dari wajahnya yang segar. Syukur kau telah tertolong, Nona. Akan tetapi kau harus beristirahat di sini barang 3 hari menurut pesan Yoong Lo Cianpue. Akan tetapi celaka, hari ini terjadi hal hebat. 2 orang iblis yang tidak terkenal mengamuk dan melukai banyak orang, hanya untuk menguji kepandaian Kim Sim Yoong. Secara singkat suling emas menceritakan keadaan itu, sedangkan Yoong sama sekali tidak ambil peduli dan tetap sibuk mengurusi mereka yang luka. Tan Lian menjadi heran dan terharu menyaksikan kebaikan hati tabib itu. Apa? Aku harus beristirahat saja melihat begini banyaknya orang yang perlu ditolong? Tidak, Lo Cianpue, aku siap membantumu. Ia meloncat turun dari pembaringan dan biarpun kepalanya masih agak pening, namun gadis ini dengan cekatan lalu mulai membantu dengan masak air dan lain-lain. Kim Sim Yoong mengangguk-angguk dan memandang sebentar. Boleh kau boleh membantu. Yang tak boleh kau lakukan hanya pengerahan tenaga dalam. Bagus hari ini aku bersusah payah menolongmu bukan tiada gunanya. Nona kau ambilkan bungkusan dari atas lemari itu, kemudian kau bakar ujung semua jarum ini sampai terasa panasnya pada ujung gagangnya. Demikianlah. 3 orang itu semalam suntuk sibuk menolong orang dan baiknya 2 orang iblis tua itu agaknya sudah cukup menguji kepandaian Kim Sim Yoong, buktinya tidak ada lagi orang terluka mereka antarkan. Pada keesokan harinya menjelang tengah hari, barulah selesai pekerjaan itu. Sebanyak 40 lebih orang telah sembuh dan boleh pulang, akan tetapi ada 8 orang yang tak dapat tertolong dan kini rebah menjadi mayat di dalam pondok. Kim Sim Yoong tampak lelah sekali, jauh lebih lelah dari Tan Lian yang juga bekerja keras dalam keadaan belum pulih tenaganya. Kakek ini tampak duduk di atas bangku, bersila dan wajahnya keruh, keningnya berkerut-kerut dan agak pucat. Ia berkali-kali menarik napas panjang dan memandangi mayat-mayat yang berjajar di situ. Lo Cianpue, harap Lo Cianpue tidak merasa berduka.
Sudah cukup hebat kepandaian Lo Cianpui dan 8 orang korban ini, agaknya memang sudah dikehendaki Tian untuk mati. Apakah yang harus disesalkan? Biarlah saya mengubur mayat-mayat ini. Kim Sim Yoong menggeleng-geleng kepalanya dan menarik napas panjang. Bukan itu yang menyusahkan hatiku, orang muda. Kau tidak mengerti, apa kehendak dua orang aneh itu dengan perbuatan mereka? Apalagi kalau tidak hendak menguji kepandaian Lo Cianpui? Kalau memang mereka itu orang-orang yang mempunyai sedikit saja perikemanusiaan, tentu mereka akan menyesali perbuatan mereka dan akan mengakui keunggulan Lo Cianpui dalam hal melawan dan memunahkan akibat pukulan-pukulan beracun mereka. Bukan demikian. Ketahuilah, Kim Xiaoeng, mereka itu sengaja melakukan bermacam-macam pukulan dengan penggunaan racun yang berbahaya, tak lain hendak mempelajari caraku memberi obat. Mereka memaksaku mengeluarkan ilmu pengobatan dan agaknya mereka memang sengaja hendak mempelajarinya. Ilmu pengobatan memang amat baik dan boleh saja diketahui semua orang, akan tetapi kurasa bukan dengan niat baik kedua orang itu mempelajarinya, buktinya cara mereka mempelajari sudah cukup ganas dan keji. Aku khawatir sekali. Siapakah iblis-iblis itu? Tan Lian berseru. Kalau sudah pulih kembali kesehatanku, akan kucari mereka dan kuajak mereka bertanding. Membasmi mereka atau mati di tangan mereka merupakan tugas seorang yang menjunjung kegagahan. Suling emas memandang kagum dan kakek itu menghela napas. Nona, bukan sekali-kali aku memandang rendah kepadamu. Akan tetapi kepandaian dua orang itu, biarpun Tiante Liokoai sendiri belum tentu dapat menandinginya. Suling emas kaget. Ia harus percaya omongan tabib dewa ini yang tentu dapat menilai kepandaian orang melihat akibat pukulan-pukulannya. Diam-diam ia bergidik dan makin kuat niatnya untuk menggempur dua orang kakek itu. Biarlah saya mengubur mayat-mayat ini dan setelah itu, aku akan mencari mereka berdua untuk minta pertanggungan jawab mereka. Dengan dibantu oleh Tan Lian, suling emas mengubur 8 mayat itu, disaksikan oleh Kim Sim Yoong yang merasa prihatin sekali. Baru kali ini selama ia mendapat julukan Raja Obat, ia gagal menyembuhkan 8 orang yang meninggal dunia di depan matanya. Ia merasa terhina sekali. Setelah 8 buah mayat itu dimasukkan lubang di tanah dan mereka mulai menguruk dengan tanah, tiba-tiba terdengar suara ketawa dari arah barat, suara ketawa kakek merah bersama suara ejekan kakek putih yang sudah dikenal baik oleh suling emas. Wahaha, kiranya hanya begini saja kepandaian si Raja Obat. Terdengar suara kakek merah. Kau tidak patut dan tidak berhak menggunakan sebutan Yoong, Raja Obat, lagi. Seru suara kakek putih. Lo Cianpui, biarkan saya memberi hajaran kepada mereka. Suling emas berseru marah, dan hendak lari ke barat dari mana suara-suara itu datang. Akan tetapi tiba-tiba tangannya dipegang orang. Ia menoleh dan ternyata Tan Lian yang memegang tangannya, wajah gadis itu pucat dan memandang dengan penuh kekhawatiran. Ada apa, Nona Tan? Tanya suling emas merasa terganggu. Merah wajah Tan Lian dan gadis ini segera melepaskan pegangannya. Tidak apa-apa, hanya. Mereka itu benar-benar sakti, mari kubantu engkau. Terima kasih. Tidak perlu, karena kau sendiri masih belum boleh mengeluarkan tenaga, harus beristirahat sampai sembuh. Suling emas lalu berkelebat dan lari untuk mencari 2 orang kakek iblis itu. Kau. Berhati-hatilah. Seru Tan Lian dan sampai lama gadis ini berdiri bengong memandang ke arah barat, ke arah perginya pendekar yang sudah menundukkan hatinya itu. Sampai lama ia berdiri seperti patung, tidak tahu bahwa pekerjaan menguruk kuburan masih menanti dan juga bahwa si kakek tabib memandanginya dengan tarikan napas panjang. Anak yang baik, mayat-mayat itu menunggu untuk diuruk selekasnya. Tiba-tiba tabib itu berkata. Sadarlah Tan Lian daripada lamunannya dan segera ia mengerjakan tanah galian untuk menguruk lubang-lubang kuburan itu bersama Kim Sim Yoong. Kemudian tabib itu mengajak Tan Lian ke pondok dan mereka membersihkan pondok dari darah yang berceceran. Kim Sim Yoong menyiram-nyiramkan obat pemunah hawa beracun dan membakar akar wangi, kemudian ia memanggil gadis itu untuk duduk di depannya. Tak usah kau merasa khawatir. Biarpun kedua orang iblis itu lihai sekali, namun suling emas biarpun masih muda adalah seorang pendekar yang sakti dan waspada. Kurasa tidak akan mudah mencelakakan suling emas. Kata kakek itu dengan suara menghibur. Mudah-mudahan begitulah, Lo Cianpui. Jawab Tan Lian yang kemudian menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu.
Saya berhutang nyawa kepada Lo Cianpue, apabila dalam hidup ini saya tidak mampu membalas, biarlah dalam penjelmaan lain saya akan menjadi binatang peliharaan Lo Cianpue untuk membalas budi. Dan tiba-tiba dengan sedih nona ini menangis. Kim Sim Yoong tertawa, mengelus-elus jenggotnya dan membangunkan gadis itu. Jangan begitu, kau duduklah. Jangan kau ikat aku dengan belenggu karma. Semua yang kulakukan bukanlah untuk menanam budi, juga bukan bermaksud menolong, melainkan karena sudah menjadi kewajibanku. Anak yang baik, kalau orang sudah setua aku ini, seharusnya melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, hanya berdasarkan kewajiban dan sebagai pujaan kepada kebesaran Tian. Nona, kau telah terpukul oleh seorang yang memiliki pukulan dasar dari ilmu silat bengkau, pukulan yang dahsyat dan yang tadinya kuanggap hanya mampu dilakukan oleh Pak Jiu Sinong seorang. Siapakah yang memukulmu dan mengapa? Bagaimana pula suling emas yang membawamu ke sini? Kalau kau tidak keberatan, harap kau ceritakan kepadaku karena aku merasa kasihan kepadamu dan ingin memberi sekedar nasihat. Makin sedih tangis Tan Lian mendengar pertanyaan ini. Ia hidup sebatang kara, selama ini tidak ada orang lain yang memperhatikan nasibnya kecuali, tentu saja, Tio San. Tio San adalah seorang pemuda, tunangannya sejak kecil. Akan tetapi ia telah menyia-nyiakan pertunangannya dengan Tio San dan selalu menghindari pemuda itu karena besarnya tekad dan cita-citanya selama ini untuk membalas dendam. Selain ini, di lubuk hatinya, ia pun tidak puas dengan tunangan ini, tunangan yang dipilih ayahnya semenjak ia masih kecil karena Tio San adalah putra sahabat baik ayahnya. Ia tidak puas karena Tio San, sungguh pun merupakan seorang pemuda yang tampan dan baik, dan yang ternyata amat setia dan amat mencintanya pula. Hanya seorang pemuda terpelajar yang lebih tekun mempelajari kesusastraan sehingga dalam pandangannya Tio San adalah seorang pemuda lemah yang tidak mengerti ilmu silat. Tidak sesuai dengan keadaannya sendiri sebagai putri mendiang Hui Kiam Eng Tan Hui yang terkenal sebagai seorang pendekar besar. Lo Cianpue, banyak terima kasih atas perhatian Lo Cianpue terhadap diri saya yang bernasib malang ini. Sesungguhnya secara terus terang saya mengakui bahwa yang memukul saya adalah adik tiri suling emas, sedangkan suling emas adalah musuh besar saya. Apa? Musuh besarmu? Akan tetapi dengan susah payah dia membawamu ke sini. Itulah yang memberatkan hati saya, Lo Cianpue, dan saya mohon petunjuk. Sebetulnya bukan dia musuh saya, melainkan ibunya, Tok Xiaokui yang sudah membunuh ayah saya. Mendiang ayah adalah Hui Kiam Eng Tan Hui. Ah, tentu saja aku kenal dia. Lalu bagaimana? Teruskanlah dan jangan ragu-ragu, mendiang ayahmu dahulu adalah sahabat baikku, dia seorang pendekar besar. Mendengar ini, makin deras air mata mengucur keluar dari sepasang mata gadis itu. Setelah dapat meredakan tangisnya ia menyambung ceritanya, kematian ayah membuat saya menjadi seorang yang hidup sebatang kara, tidak ada cita-cita lain di hati kecuali mencari Tok Xiaokui dan membalas dendam. Akan tetapi karena Tok Xiaokui amat lihai sehingga ayah sendiri kalah olehnya, saya melewatkan waktu sampai belasan tahun untuk memperdalam ilmu silat. Akan tetapi, Lo Cianpue, alangkah malang nasib saya. Begitu saya merasa bahwa sudah tiba saatnya saya pergi mencari Tok Xiaokui yang kabarnya berada di Nancao, bersembunyi di sana dan saya segera berangkat, di tengah jalan saya mendengar berita bahwa Tok Xiaokui baru saja tewas. Ah, hancur hati saya karena saya tidak berhasil membalas dendam. Akan tetapi, kemudian saya mendengar dari Itgan Kaiong bahwa Tok Xiaokui adalah ibu dari suling emas. Tentu saja saya ikut bersama tokoh-tokoh Kangou lain untuk membalaskan sakit hati itu kepada putra musuh besar saya. Kembali saya kecewa, Lo Cianpue, karena saya tidak mampu mengalahkan suling emas, malah. Ketika saya bersumpah di depan makam ayah untuk membalaskan dendam itu kepada istri dan anak-anak suling emas, saya dipukul roboh oleh adik tirinya dan dia malah menolong saya. Gadis itu kembali menangis sedih. Hem. Tidak hanya kau kalah oleh suling emas, malah hatimu pun roboh oleh asmara. Kau mencinta suling emas? Seketika berhenti tangis Tan Lian dan ia melonjak kaget, memandang kakek itu dengan muka pucat dan mata terbelalak. Kakek itu tetap tersenyum sabar. Bagaimana? Lo Cianpue bisa tahu. Akhirnya Tan Lian bertanya dengan suara gagap.
Senyum kakek itu melebar, aku pernah muda, anak baik, dan sudah banyak kusaksikan di dunia ini. Sudah banyak dongeng dan peristiwa terjadi karena cinta. Kalau tidak karena cinta, agaknya tidak akan terjadi urusanmu dengan suling emas, tidak akan terjadi permusuhan yang terpendam di hatimu. Ayahmu pun menjadi korban cinta. Karena itu, kau percayalah kepadaku, anak baik, buang jauh-jauh perasaan itu karena kulihat bahwa kau berbakat untuk menjadi muridku. Tadinya aku tidak ada niat memiliki murid, akan tetapi setelah dua iblis itu mengakaliku dan mencuri banyak pengetahuanku, aku harus menurunkan kepandaianku. Kaulah yang cocok untuk menjadi muridku, tidak saja kau berbakat, akan tetapi kau pun anak sahabatku. Tan Lian menjatuhkan diri lagi berlutut di depan kakek itu. Oh, Lo Qianwei, saya merasa seakan-akan bertemu dengan ayah saya. Lo Qianwei, tolonglah saya. Saya sudah bersumpah hendak membunuh istri dan anak-anak suling emas, akan tetapi dia tidak punya istri dan memang betul saya jatuh cinta kepadanya. Lo Qianwei, sudilah Lo Qianwei menolong saya, mewakili orang tua saya yang sudah tiada, harap suka usahakan perjodohan saya dengan suling emas. Kalau hal ini tidak terjadi, saya merasa sia-sia hidup di dunia, dendam ayah tak terbalas, hasrat hati hendak memunahkan dendam dengan ikatan jodoh tak tercapai. Kakek itu termenung sejenak. Suling emas termasuk seorang di antara tokoh-tokoh aneh di dunia ini. Aku khawatir kalau maksud hatimu akan gagal, nak. Mengapa tidak kau batalkan saja dan hidup mencapai kebahagiaan penuh damai daripada kesunyian seperti aku? Aku tanggung bahwa kebahagiaan itu akan jauh lebih sempurna daripada kebahagiaan duniawi. Cobalah dulu, Lo Qianwei. Belum tentu dia tidak setuju, agaknya. Agaknya dia pun bukan tak suka kepada saya. Akhirnya kakek itu mengangguk-angguk dan menghela napas. Baiklah. Baiklah, akan tetapi jangan kau lalu membunuh diri kalau dia menolak. Berjanjilah dulu, tanpa janjimu aku takkan mau menerima permintaanmu. Saya berjanji takkan membunuh diri kalau dia menolak. Dan akan suka menjadi muridku. Sambung kakek itu. Dan akan suka menjadi murid Lo Qianwei. Bagus. Kakek itu tampak girang, nah, kau beristirahatlah, kita menanti sampai dia kembali. Akan tetapi pada saat itu, di luar pondok terdengar langkah kaki orang. Tergopoh-gopoh Tan Lian berlari keluar, hatinya sudah tak sabar lagi untuk menyambut kedatangan suling emas. Ia harus cepat melihat dengan mata sendiri bahwa pendekar itu kembali dalam keadaan selamat. Ketika ia melangkah keluar dari pintu pondok, tiba-tiba ia tercengang dan berdiri seperti patung, memandang laki-laki muda yang berdiri di pekarangan rumah itu dengan mata terbelalak. Pemuda itu, yang berpakaian sederhana seperti seorang pelajar, kelihatan lelah sekali, berwajah tampan dan keningnya lebar, juga memandang kepadanya, mata yang sayu kelelahan itu bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri. Lian Moi. Akhirnya ia berseru dan tersaruk-saruk ia melangkah maju. Kau. Kenapa kau datang ke sini? Kenapa? Lian Moi, tentu saja hendak mencarimu, menyusulmu. Lian Moi, hampir gila aku mencarimu, mengikuti jejakmu. Lian Moi, mengapa kau di sini dan dengan siapakah kau? Orang muda yang bukan lain adalah Tio San itu tiba-tiba berhenti karena melihat munculnya seorang kakek yang bersikap tenang dan bermata tajam muncul di pintu, di belakang tunangannya. Tio San. Sudah berapa kali kujelaskan kepadamu bahwa di antara kita sudah tidak ada ikatan dan tidak ada urusan apa-apa lagi. Kenapa kau begini tak tahu malu dan masih berani menyusulku dan mengikutiku selalu? Pergilah. Pergilah, sebelum aku habis sabar dan terpaksa bertindak kasar. Tapi, Lian Moi, kita bertunangan. Kalau tidak ingat akan hubungan itu, sudah dulu-dulu aku mengenyahkanmu dengan kekerasan. Tio San, sejak 12 tahun yang lalu, di depan engkau dan orang tuamu, bukankah aku sudah menyatakan pembatalan ikatan itu? Bukankah sudah kujelaskan secara terang-terangan apa yang menjadi sebabnya? Tio San, antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, cukup, kau pergilah. Karena hampir tidak kuat menahan air matanya, Tan Lian lalu membalikkan tubuhnya dan lari memasuki pondok. Pemuda itu berdiri dengan muka pucat, sinar matanya menjadi makin sayu, wajahnya makin muram, tubuhnya bergoyang-goyang seperti sebatang pohon terlanda angin, agaknya ia mengerahkan seluruh tenaganya agar tidak roboh.
Orang muda. Kim Sim Yoong berkata, suaranya halus menghibur. Aku tidak berhak mencampuri urusanmu, akan tetapi biarlah kuperingatkan kau bahwa perjodohan yang dipaksakan oleh sepihak takkan membentuk rumah tangga yang berbahagia. Syarat utama perjodohan adalah kesediaan, kerelaan dan cinta kasih kedua pihak. Karena itu, seorang laki-laki harus dapat menguatkan hati dan rela berkorban perasaan demi mencegah dirinya sendiri terperosok ke dalam neraka rumah tangga yang tidak bahagia. Suara orang lain yang memasuki telinganya menyadarkan pemuda itu dari keadaan yang memelas itu. Ia mengangkat dadanya dan menegakkan kepalanya, memandang tajam kepada kakek itu ketika menjawab. Orang tua, aku tidak mengenal siapakah engkau, akan tetapi karena ucapanmu bermaksud baik, aku berterima kasih sekali kepadamu. Namun, kalau aku harus membenarkan pendapatmu itu, lalu kemana nanti perginya kesetiaan dan kebaktian? Jodoh yang sudah dipilihkan orang tua semenjak kecil, harus diterima dengan rela, itu bakti namanya. Satu kali orang bertunangan, harus ditunggu sampai mati, itu setia namanya. Betapapun juga, kau betul, orang tua. Dia tidak suka kepadaku dan aku tidak dapat memaksanya. Dia seorang ahli silat yang lihai, hatinya penuh dendam yang belum terbalaskan, hidupnya bagaikan seekor naga yang melayang-layang di angkasa dengan bebas beterbangan di antara awan dan petir. Sedangkan aku. Dan kau seorang muda yang penuh filsafat, yang mabuk akan ujar-ujar kuno, yang hidup menurunkan garis-garis dalam kitab, yang buta akan kenyataan bahwa betapapun mengecewakannya, manusia yang belum mau melepaskan diri daripada kehidupan ramai, berarti belum mungkin terlepas daripada nafsu-nafsu duniawi. Kau tidak mau mengerti bahwa orang seperti Tan Lian hanya tunduk kepada nafsu yang menguasai hatinya, sebaliknya kau hanya tunduk kepada peraturan tanpa mau menjenguk keadaan orang lain. Orang muda, aku kasihan kepadamu. Kau seorang yang baik, berbakti dan setia, akan tetapi kau lemah. Bukan lemah jasmani saja, juga lemah batinmu karena kau malu akan kenyataan bahwa juga engkau telah dikuasai nafsu yang mendorong cinta nafsumu terhadap Tan Lian, akan tetapi kau tidak berterus terang, malah kau hendak menutupi cintamu dengan dalih setia dan berbakti. Sayang. Tiba-tiba 2 titik air mata membasahi pipi pemuda itu yang menundukkan mukanya dan berkata, orang tua, kau betul. Aku cinta padanya, tapi dia menolakku. Namun, aku akan menanti dengan sabar, seperti yang sudah kulakukan belasan tahun lamanya, karena kulihat dia masih sendiri. Kalau dia sudah bersuamikan orang lain, barulah aku akan mundur. Maafkan aku, orang tua. Setelah berkata demikian, pemuda itu menjura dan membalikkan tubuh, lalu berjalan dengan langkah-langkah gontai meninggalkan pondok. Sampai lama Kim Sim Yoong berdiri memandang dari depan pintu pondoknya sambil menggoyang-goyang kepala dan menghela napas. Sampai sekarang, entah sudah berapa juta orang muda menjadi korban penyakit asmara ini. Sungguh memalukan, aku yang berjuluk Yoong belum juga dapat menemukan obatnya. Sambil menggeleng-geleng kepala ia memasuki pondoknya dan melihat Tan Lian menangis terisak-isak sambil menutupi muka dengan kedua tangan, kakek ini tidak mau bertanya-tanya lagi. Ia maklum bahwa gadis ini tentu merasa menyesal, berduka, dan malu karena urusan pribadinya telah terdengar orang lain. Lo Qianwei, aku malu sekali. Lo Qianwei tentu akan memandang rendah kepadaku. Seorang gadis yang sudah ditunangkan sejak kecil akan tetapi berani minta tolong kepada Lo Qianwei untuk menguruskan perjodohan dengan pria lain. Kalau Lo Qianwei merasa bahwa aku terlalu hina dan rendah, biarlah aku pergi dari sini dan tidak berani mengganggumu lagi. Aku tahu keadaan hatimu, nak, dan tidak biasanya aku mencampuri urusan pribadi orang lain. Aku tidak memandang rendah dan aku tetap akan memegang janjiku. Mendengar ucapan ini, Tan Lian berlutut dan merangkul kaki Yoong sambil menangis. Dengan gerakan yang cepat sekali, bagaikan terbang saja terlihat dari jauh, pendekar sakti suling emas lari mendaki puncak Taisan. Ia sengaja mencari tempat-tempat tinggi, bahkan kadang-kadang ia meloncat naik ke atas pohon untuk melihat keadaan sekitar pegunungan itu dalam usahanya mencari jejak 2 orang iblis tua yang telah mengacau pondok Kim Sim Yoong. Namun sudah sehari semalam ia mencari, hasilnya sia-sia belaka. Bersambung ke bab 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.